Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini saya ingin menyambung daripada Kiai Madura yang berdebat dengan Habib. Itu Kiai Madura itu memang benar. Kenapa? Ya tidak semuanya Habib itu benar, enggak semuanya Habib itu salah. Juga tidak semuanya Kiai Madura itu benar dan tidak semuanya Kiai Madura itu salah. Masalahnya seperti ini. Saya ini pendosa, minta maaf. Saya hidup dari kecil sampai tua, sampai seperti ini nih, banyak dosa. Juga saya perlu banyak berguru di dalam perjalanan saya. Banyak mengalami ya proses begitulah. Di suatu saat saya berjalan-jalan, itu saya orang Madura paling menghargai para habaib. Tapi begini, tanpa seorang guru, tanpa seorang kiai, saya tidak akan mengenal habaib. Jadi saya kenalnya sama habaib itu karena guru saya, karena kiai-kiai yang ada di Madura yang memperkenalkan. Seperti ini. Jadi semua orang Madura di mana aja ada habaib itu pasti dihargai. Di mana ada ketemu makom para habaib, para syekh, itu semuanya dirawat dengan orang Madura, dengan orang Jawa, dengan orang Nusantara, dirawat. Yang merawat itu bukan orang Arab, yang merawat itu bukan orang Amerika, yang merawat itu bukan orang luar negeri, yang merawat itu orang Madura, orang Jawa yang sudah dibimbing oleh ulama, oleh para kiai, oleh NU. Jadi dia mengenal siapa habaib, dia mengenal siapa kiai, itu dari kiai juga. Begini. Jadi minta maaf kalau pas nanti umpamanya ada santri-santri ulama yang tidak cocok sama habaib, jangan langsung disenggol-senggol, karena itu masih dalam bimbingan. Itu masalahnya seperti ini. Ditemukannya makom Habib Ali di Gunung Gumitir itu dirawat. Yang merawat orang sini, orang Madura, orang Indonesia, orang Jawa yang merawat. Setelah dirawat datanglah, dicari sama kiai siapa ini sesepuhnya Habib Ali ini, siapa turunan Habib Ali ini. Yang melacak ini kiai Madura, kiai Jawa, kiai Nusantara, dicari siapa pemilihnya. Maka datanglah Habib-Habib itu yang merasa menjadi pemilih ke sana. Yang merawat Habib Ali, makom Habib Ali itu orang Madura, orang Jawa, dan orang Nusantara. Setelah sampai di sana, saya berapa kali ke sana, kok ada yang ganjil gitu. Jadi pembangunan sudah alhamdulillah. Jadi ditata, di dalam itu ada tempat tamu, ada tempatnya orang ngaji, di luar itu ada tempatnya tamu, di luar lagi ada tempat parkiran. Kok tahu-taunya datang orang ngaku-ngaku Habib, memang itu memang Habib. Saya itu duduk di tempat tamu, di tempat tamu itu untuk ngerokok, untuk tidur juga, untuk sholat di sana juga. Loh kok tahu-taunya tidak boleh ngerokok di tempat sana, sedangkan tempat mengajinya itu sudah ada. Lah, di sini tempatnya tamu dan di sana itu diziari orang banyak. Di luar itu tempat parkiran. Masa orang Indonesia, orang Jawa yang ziarah-ziarah
nggak dikasih tempat untuk duduk, untuk bertamu, untuk ngerokok, untuk tidur. Itu kan sudah tempatnya. Taunya negur jangan ngerokok di sini. Maksudnya mau ngerokok nongkrong di jalan, mau nongkrong di tempat parkiran, kan kurang sopan. Orang Madura itu sopan, orang Jawa itu sopan, menghargai para habaib, menghargai bangsa kita sendiri. Gitu. Masalahnya seperti ini. Jadi jangan mentang-mentang Habib atau siapa. Aturan itu harus dipakai supaya kita ini sama-sama dapat kesempurnaan. Habaib dihargai, tamu yang datang dari Indonesia, yang dari Nusantara, yang dari Madura, yang dari Jawa juga dihargai, dikasih tempat yang bagus. Jangan mentang-mentang Habib dibuatkan pondok, pas duduk sendiri nggak memikirkan tamu yang lain. Orang Indonesia itu nggak seperti itu. Jadi kalau orang Indonesia kalau sudah jadi ulama, jadi kiai, ada tempat tamu khusus, tempat tamu ada. Itu orang Indonesia. Menghargai, berkorban untuk tamu. Kalau ada guru disalami uang, kalau ada Habib disalami uang. Begitu. Jadi Habib juga harus belajar sama orang Indonesia. Aturan bangsa Indonesia harus juga dipelajari. Sama-sama menghargai begitu. Kalau saya memang orang kerocok, bukan G saja, orang kerocok ahli maksiat. Kalau saya sendiri, bukan siapa-siapa. Tapi kalau ada hal yang memang tidak cocok, ya memang sangat bertentangan dengan masyarakat, ya saya maju. Begitu. Kalau salah, ya salah saya itu. Kalau memang salah ya ngaku salah. Itu saya profesi saya itu memang seperti itu. Kalau saya sendiri, kalau saya bodoh ya ngaku bodoh, kalau saya alim ya ngaku alim, kalau benar ya benar, kalau salah salah, gitu aja. Saya itu nggak mau menyembunyikan diri, tidak. Jadi minta tolong di Gunung Gumitir, di Habib Ali itu, di dalam itu tempat orang ngaji, di luar itu tempat tamu, ya ditempati tamu untuk ngerokok, untuk tidur, ya untuk sholatnya diatur yang betul. Itu jangan datang ngaku-ngaku Habib, pas tamu nggak dikasih tempat, padahal tempat itu lebar. Tempat parkir lain, ngerokok di luar lain, ngerokok di tempat pertama lain. Itu harus ditempati. Loh, orang di sini terjepit kalau nggak dikasih. Masa Habib itu nggak mau musyawarah dengan orang Indonesia, nggak mau musyawarah dengan orang sini. Sedangkan Habib itu yang memuliakan orang sini juga, yang menghargai orang sini, disalami uang, itu dikasih nasi, dihormati, ya sama-sama lah. Jangan meninggikan diri karena mentang-mentang Habib. Orang Indonesia nggak seperti ini, orang Madura nggak seperti ini, menghargai, bukan mentang-mentang sok kiai atau apa, enggak. Yang disebut kiai kalau orang Madura itu menghargai. Terkadang orang kalau disanjung malah menonjolkan diri, mau menginjak-injak, itu nggak boleh seperti itu. Nah, kalau ingin nggak ribut di Indonesia, ya begitulah, harus sama-sama tahu aturannya. Jadi para habaib yang datang dari Mekah ke Indonesia mau memperjuangkan agama, ya sama-sama bagus. Yang di Indonesia juga belajar agama, sama-sama menjalankan perintah Allah. Salah benar itu memang sudah pekerjaannya manusia. Makanya kita perlu berguru sampai alim, sampai diterima Allah. Kita sama-sama menjalankan ibadah yang benar, sama-sama mencari ridha Allah, sama-sama berguru. Kebenaran, kesalahan itu memang sudah jalannya manusia. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, maka kita ini tahu kalau kita ini